Hai sob, gue Faisal. Gimana nih kabar kalian semua? Kalian harus tetap semangat, pastinya terus jaga kesehatan dan kalau boleh nih, usahain jangan kemana-mana dulu lah. Kalau nggak penting-penting banget, kerja di rumah, aktivitas di rumah. Oke? Di meja gue sekarang udah ada Redmi Note 9 Pro sob. Dan smartphone ini udah diluncurin di Indonesia, tapi karena video ini dibikin sebelum acara peluncuran itu terjadi, makanya gue belum tahu soal harga dari Redmi Note 9 Pro ini. Tapi jangan khawatir, gue akan masukin harganya di kolom deskripsi ya. Karena unit ini masih baru, makanya gue akan unboxing sekaligus first impression, biar ngeliatin ke kalian semua kayak gimana sih Redmi Note 9 Pro ini. Jadi tonton terus ya. Oke, ini dia sob Redmi Note 9 Pro. Kalau dilihat dari desain dusnya sih, smartphone ini punya desain yang berbeda dibandingin seri sebelumnya. Di bagian atas dusnya, di sini ada tulisan "Kami Buatan Indonesia", dan itu menandakan kalau Redmi Note 9 Pro ini dibikin di Indonesia. Di bagian belakangnya juga ada tulisan "Made in Indonesia", dan smartphone yang gua unboxing sekarang itu warnanya tropical green dengan RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Tuh, di sini juga ada tulisan dibuat di Indonesia. Oke, kita unboxing sekarang. Kalau kita buka boxnya, di sini ada ucapan terima kasih dan ucapan selamat datang dari Alvin C. Alvin C ini adalah bos Xiaomi Indonesia. Nah, ucapan selamat datang ini ditujukan buat konsumen yang akhirnya resmi jadi Mi Fans karena beli produk-produk Xiaomi resmi di Indonesia. Terus ada box kecil juga di sini. Isinya adalah SIM ejector, terus ada buku panduan atau buku manual, buku garansi juga, dan ada softcase bening. Softcase bening lumayan sih, ya kualitasnya oke lah buat ngelindungin HP dari hal-hal yang nggak diinginkan. Kita simpan. Nah, ini dia Redmi Note 9 Pro-nya, cuman kita simpan buat yang terakhir. Terus, di sini ada kabel USB Type-C dan juga charger dengan output maksimal 30 watt. Jadi, Redmi Note 9 Pro ini udah ngedukung fast charging 30 watt. Menarik. Nah, ini dia Redmi Note 9 Pro-nya, sob. Kita buka dulu lah plastiknya. Kesan pertama gue dari smartphone ini adalah beda dibandingin seri sebelumnya. Lihat, bagian depannya aja. Sekarang desainnya punch hole. Oke, nah tapi kalau ke bagian belakangnya sob, gue kok kayak inget HP seri lain ya. Huawei Mate 20 series. Lihat, frame kameranya kotak. Mirip-mirip kan? Terus di bagian bawahnya ada LED flash, tapi yang menarik juga di sini adalah pewarnaan dual tone. Nah, di bagian sini udah ada sensor sidik jari yang enak buat dijangkau, tapi kok tombol volumenya di atas banget ya ini ya. Nah, di sini ada juga slot SIM. Kalau misalnya kita buka, ini ada 3 slot, micro SD dan juga dual SIM. Jadi bukan hybrid SIM tapi triple slot. Aman nih buat kalian yang punya 2 kartu SIM dan pengen nambah storage dari smartphone ini. Di bagian atas ada ear blaster dan juga mikrofon. Terus di bagian bawahnya ada speaker, mikrofon, dan USB Type-C dan juga jack audio. Lihat, bump kameranya tuh apa ya, nonjol banget gitu frame kameranya. Ini pasti ya kamera jadi penopang dari smartphone ini. Oke, smartphone ini akan gue nyalain dan gue atur-atur dulu, jadi tunggu ya. Nah, ini dia sob tampilan awal dari Redmi Note 9 Pro. Ada berbagai tema yang ditawarkan, sebenarnya cuma pakai tema yang biasa aja lah ya. Nah, ukuran layarnya sendiri 6,67 inci, jenisnya dot display, resolusi maksimalnya Full HD+. Nah, dot display ini sendiri adalah punch hole yang letaknya ada di tengah atas layar. Sementara untuk bezel kiri kanan atasnya juga cukup tipis, tapi untuk bagian bawah kok masih cukup tebel ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk layarnya sendiri nggak ngedukung refresh rate 90 Hz, apalagi 120 Hz sob.
Tapi secara overall layarnya sih enak buat dipakai, apalagi layar Redmi Note 9 Pro udah dapat sertifikat dari Theo Virenland. Makanya lebih aman buat mata dan lebih nyaman buat dipakai. Overall cakep nih layar. Bahas ke spesifikasinya. Smartphone ini udah berjalan di atas MIUI 11 basisnya Android 10. Pastinya udah ada JMS di sini, jadi Play Store, aplikasi Google, layanan Google aman. Dan untuk spesifikasinya dia pakai Snapdragon 720G octa-core, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, baterainya goceng sob, 5020 mAh untuk tipikalnya, dan udah ngedukung fast charging 30 watt. Dan inbox charger yang tadi itu sebenarnya 33 watt maksimal outputnya. Wow. Sekarang kita bahas soal kameranya sob. Ada 4 kamera di sini yang ditempatin di frame mirip atau terinspirasi dari Huawei Mate 20 series, kotak frame kameranya. Lensa utamanya 64 MP, lensa ultrawide 8 MP, 5 MP lensa makro dan 2 MP kamera depth. Dan untuk kamera depannya sendiri 16 MP. Ada berbagai fitur di kamera dari Redmi Note 9 Pro ini. Salah satunya adalah 64 MP. Nah, 64 MP ini benar-benar real 64 MP, jadinya kalau diperbesar bahkan ada tulisan HD Preview, saking gedenya zoom dari lensa utama ini. Saking resolusinya tuh gede banget gitu. Nah, ada mode foto normal juga, dan resolusi aslinya adalah 16 MP karena lensa utama 64 MP ini pakai konfigurasi quad layer. Nah, nantilah akan gue bahas di video terpisah yang bahas khusus soal kamera dari Redmi Note 9 Pro ini. Nah, untuk videonya Redmi Note 9 Pro udah mendukung perekaman 4K di 30 fps atau Full HD di 60 fps. Sementara untuk kamera depan, pastinya ada AI di sini, AI Beauty. Dan kamera depan ini juga udah mendukung Face Unlock sebagai alternatif keamanan selain sensor sidik jari. Itu aja sih ya, first impression gue soal Redmi Note 9 Pro ini. Tungguin aja lah video selanjutnya dari Redmi Note 9 Pro ini. Like videonya, kasih komen, share jangan lupa, subscribe channel Telset TV, follow Instagram Telset ID, terus ikutan komunitas Telset dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Gue Faisal, Nunsol.